Pada suatu masa dalam sejarah Islam, dinasti Umayyah berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar yang pernah ada. Berpusat di kota Damaskus, kekuasaannya membentang sangat luas, dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Wilayah-wilayah yang sangat jauh dapat dikendalikan. Perdagangan berkembang pesat dan pasukan militer Umayyah dikenal kuat serta disiplin. Nama dinasti Umayyah pun disegani oleh kawan maupun lawan. Namun, di balik kejayaan yang tampak megah itu, perlahan-lahan muncul benih-benih kemunduran. Benih tersebut tidak langsung terlihat, tetapi tumbuh seiring berjalannya waktu, dipupuk oleh berbagai masalah, dari dalam maupun luar pemerintahan. Seiring berlalunya masa kepemimpinan para khalifah besar seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abdul Malik bin Marwan, dinasti Umayyah mulai mengalami perubahan arah. Beberapa khalifah serta mereka lebih mementingkan kemewahan istana dibandingkan kesejahteraan rakyat. Kehidupan istana dipenuhi kemegahan, sementara kondisi rakyat di berbagai daerah justru semakin berat. Harta yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan umat banyak dialihkan untuk kepentingan pribadi dan keluarga istana. Suara rakyat kecil jarang didengar dan keadilan terasa semakin jauh dari kehidupan mereka. Keadaan ini menimbulkan rasa kecewa yang perlahan berubah menjadi kemarahan. Di berbagai wilayah, terutama di Irak dan Persia, kaum Mawali yaitu Muslim non-Arab menjadi kelompok yang paling merasakan ketidakadilan. Meskipun mereka telah memeluk Islam dan ikut berjuang membela kekuasaan Islam, mereka tetap diperlakukan berbeda. Pajak masih dibebankan kepada mereka dan kesempatan untuk menduduki jabatan penting hampir tidak ada. Mereka seolah-olah menjadi warga kelas nomor 2 dalam pemerintahan Islam itu sendiri. Perlakuan tidak adil ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Banyak dari kaum Mawali merasa bahwa nilai persamaan yang diajarkan Islam tidak mereka rasakan di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Kekecewaan ini terus menumpuk dan akhirnya menjadi salah satu faktor utama melemahnya kekuasaan Umayyah. Masalah dinasti Umayyah tidak hanya datang dari rakyat, tetapi juga dari dalam pemerintahan sendiri. Perbuatan kekuasaan di antara anggota keluarga istana sering terjadi. Jabatan khalifah kerap diwariskan berdasarkan garis keturunan, bukan karena kemampuan dan kepemimpinan. Akibatnya, muncul pemimpin-pemimpin yang lemah dan tidak mampu mengendalikan keadaan. Selain itu, perselisihan antar suku Arab, terutama antara suku Qais dan Yaman, semakin memperparah keadaan. Konflik ini tidak hanya terjadi di tengah masyarakat, tetapi juga merambah ke dalam pemerintahan dan militer. Persatuan yang dahulu menjadi kekuatan utama dinasti Umayyah kini berubah menjadi perpecahan yang melemahkan. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang sejak awal tidak sepenuhnya menerima kekuasaan dinasti Umayyah terus melakukan perlawanan. Kaum Syiah merasa kepemimpinan Islam telah menyimpang dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, kelompok Khawarij menentang siapapun yang dianggap tidak adil dan menyimpang dari ajaran Islam. Pemberontakan demi pemberontakan pun terjadi di berbagai wilayah, menguras tenaga dan kekuatan dinasti Umayyah. Sementara dinasti Umayyah sibuk menghadapi konflik internal dan pemberontakan, di wilayah Khurasan muncul sebuah gerakan baru yang terorganisir dengan rapi. Gerakan ini dipimpin oleh Bani Abbasiyah, keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dengan membawa pesan keadilan, persamaan derajat, dan pembelaan terhadap kaum tertindas. Mereka berhasil menarik simpati banyak pihak. Gerakan Abbasiyah
mendapat dukungan luas dari kaum Mawali, kelompok Syiah, dan masyarakat yang sudah lama kecewa terhadap pemerintahan Umayyah. Dukungan demi dukungan terus mengalir, membuat kekuatan Abbasiyah semakin besar dan solid. Ketika kekuatan Abbasiyah semakin menguat, dinasti Umayyah justru semakin melemah. Pemerintah Umayyah gagal membaca ancaman ini dengan serius. Hingga akhirnya, pada tahun 750 Masehi, terjadi pertempuran besar yang menentukan nasib dinasti Umayyah, yaitu Perang di Sungai Zab. Dalam pertemuan tersebut, pasukan Umayyah mengalami kekalahan telak. Khalifah terakhir dinasti Umayyah, Marwan bin Muhammad, terbunuh. Dan dengan itu, berakhirlah kekuasaan dinasti Umayyah di wilayah timur dunia Islam. Istana-istana yang dahulu megah, kini hanya tinggal kenangan. Kejayaan yang dibangun selama puluhan tahun runtuh akibat ketidakadilan, konflik internal, dan lemahnya kepemimpinan. Namun sejarah mencatat, salah satu anggota keluarga Umayyah bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Andalusia dan membangun kembali dinasti Umayyah di Spanyol. Dari kisah kemunduran dinasti Umayyah, kita belajar bahwa kekuasaan tidak akan bertahan lama tanpa keadilan, persatuan, dan amanah. Sejarah bukan hanya tentang kejayaan, tetapi juga tentang pelajaran berharga bagi generasi setelahnya.